Putri, Bapak Alexander Yosef Samiti dan Ibu Maria Margita Sri Hermati, kita mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan mendampingi keluarga ini 50 tahun untuk perkawinan mereka. Kita bersyukur bersama Mas Danang Setiawati dan Mbak Regina istri Hirvani sebagai putra putrinya dan mantu, dengan cucu Priscilla, Mas Dimas Aji Wijayanti sebagai putra kedua dari keluarga ini. Matur nuwun, dan kita bersatu hati bersama umat lingkungan Don Bosco Yogokarya, kerabat dan keluarga Anda semua yang diundang secara khusus oleh keluarga Pak Alek untuk mensyukuri 50 tahun kesetiaan Tuhan mendampingi keluarga ini. Hari ini Sabtu Imam, sesudah Jumat pertama, kita juga berdoa untuk tumbuh suburnya benih-benih panggilan menjadi imam, bruder dan suster dalam keluarga kita. Mohon rahmat supaya Tuhan menganugerahkan berkat itu. Maka mari kita bersatu hati dan mengaturkan ujub doa dan kerinduan kita. Syukur keluarga Pak Alek dan Ibu Sri Hertati dalam perayaan kudus ini. Kadang-kadang kita gagal mewujudkan kasih dan persaudaraan, maka kita mohon pengampunan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maha, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian supaya doakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, dari awal mula Engkau menghendaki agar manusia selamat dan hidup bahagia. Hari ini kedua hamba-Mu, Pak Sutri, Bapak Alexander Yosef Samiti, dan Ibu Maria Margarita Sri Hertati bersama anak cucu yang telah Engkau karuniakan kepada mereka, datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur atas rahmat sakramen pernikahan yang telah mereka jalani selama 50 tahun. Kami mohon berkatilah cinta kasih yang telah mereka pertahankan selama ini, agar kami semua yang hadir mengenal karya besar-Mu ini, mampu belajar tentang arti sebuah cinta dan kesetiaan, baik dalam suka maupun dalam duka sepanjang hidup mereka. Kami bersyukur pada hari Sabtu Imam, Engkau menganugerahkan kepada kami jalan panggilan jadi imam,
bruder dan suster dari keluarga-keluarga kami. Mohon rahmat kesuburan itu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama juga dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudari, jadi berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang berkemerinci. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku mempunyai iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Amin.
perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara, teman-teman muda, remaja, dan anak cucu yang terkasih, syukur kita untuk 50 tahun perkawinan, perjalanan hidup keluarga Bapak Saminggi dan Ibu Sri Hartati kita rayakan. Keluarga memilih bacaan ini. Kemarin saya tanya, saya milih sih Pak desa yang miliki. Terima kasih yang miliki desa. Tentu juga ada pengalaman dan rasa syukur. Maka siang hari ini Pak Saminggi dan Ibu akan sharing pengalaman. Kita begini buat masuk sharing ini. Gitu. Perjalanan 50 tahun, makanya beberapa tak takon bagaimana mengakhiri hidup, bagaimana mendampingi putranya, bagaimana hidup di lingkungan sekitar Don Bosco, bagaimana hidup sebagai yang dulu berkarya di sama-sama Jakarta. Lu yang hafal Jakarta di Mbak Yojo, Pak Saminggi kali ini, karena berapa tahun? 34 tahun di Jakarta. Sekarang terus ke Putra Barat dan Jakarta. Dia masih ya Atma Jaya Jakarta. Kesatuan hati keluarga karena juga mengalami berkat Tuhan di Jakarta, lalu sesudah purna tugas kembali ke Jogja untuk mengalami berkat Tuhan dalam keseharian itu. Monggo Pak Saminggi, mic-nya ada di situ tadi ya, berikan oleh Pak Saminggi dan Ibu. Ya, termasuk sharing ungkapan syukur yang akan diberikan.
Pak. Apalagi mater Tito. Mantenannya saya ketahui nggak malu ya. Formuni dari itu sudah diambil belum? Belum. Di kajian misal, aduh misal kajian yang hijau. Apa? Kajian yang hijau. Yes. Yang terhormat Romo FX Kendali Sumatera dalam mengatur bahasa Gungun awet terselenggaranya kaitan 50 tahun perkawinan kami. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara Punya dari ibu. Baby serang. yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir menunjang kami, dan terlebih kepada Bapak Ketua Lingkungan yang sudah mengkoordinir terselenggaranya ini, dan PUR yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalinya. Pratonur Bapak Tati sebagai proyektor yang selalu mengingatkan kami bersama kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan untuk sharing sebelumnya Romo sampun bangun dalam niko kesupen Romo. Tahun 1968 kami berjumpa dengan Ali itu jadi siapa lagi? yang masyarakat ini itu di sekolahan. Jadi ini tinta lokasi. Dan setelah itu kita sering main ke rumah. Tetapi kalau yang ke rumah itu yang menemui bukan saya, tetapi bapak. Saksinya dan kami di sini. Jadi kalau saya pas sonjo ngapel itu yang nemuin bapak. Jadi nanti setelah pulang baru lihat lagi pamitan. Dan dia bapak dan dia adik Mbak Putih ada Mbak Sus tinggal kami di Pati Rio. Pelajar tak sampun lulus tahun 70-71 itu kita merantau ke Jakarta loh. Merantau kita mencari sesuap nasi. Itu agak lama nggak ketemu. Setelah itu kita ketemu itu di rumah saudaranya yang namanya Pak Bambang saya di Cawang itu. Lalu kita juga suka ngapelin di sana. Setelah itu kita terus baru kita pulang itu ditanyain oleh bapak, maksudnya Pak Noto itu, karena itu wonten kedah matur yang sepuh kali yang sepuh. Dalam nyuwun tulung wonten beliau itu saat itu dalam kakek Pak. Itu Pak Wiknyo juga dong, kalau Pak Wiknyo. Itu terus rembuk kita diizinkan untuk menikah di tahun 1974 yang di
emban atau di bantu untuk ininya Pak Peknyok dan Pak Don Bosco. Lalu kita kembali lagi ke Jakarta. Di Jakarta kita waktu itu masih ngontrak, terus kita kalau pas Lebaran, karena saudara saya adalah semuanya Muslim, saya harus pulang. Dan waktu itu jalan masih sulit, tidak sekarang lurus. Terus kita, karena pada waktu itu setiap Lebaran itu saudara kita yang Muslim itu sudah berkumpul di rumah Joko Karyan, tempatnya Bapak itu dipakai untuk kumpul seluruh keluarganya. Karena Bapak yang paling tua. Dan kita terus seperti itu dan patuh setiap tahun itu Lebaran itu saya pergi harus meluangkan waktu sampai mobil kita pada waktu itu kita kerja itu sebelum jalan sudah ditumpukin untuk apa yang kita bawa, sehingga pada waktu kita lepas dari kerja tidak seperti sekarang dikasih waktu panjang, sebentar kita cuma langsung pulang. Dan pernah mogok saya itu di Bandung, karena di Bandung ada saudara kita yang agak sedikit juga pangandikanipun dipun ditados itu matur lajeng pun kentong kalian tentara-tentara untuk membantu memperbaiki kendaraan itu. Saya disuruh mampir, tapi saya tidak mau karena harus mengejar waktu untuk Lebaran di rumah. Mengatur Romo sharing ingkang sedikit dalam perjuangan untuk mengenal Ibu. Terima kasih. Dan perjuangan untuk kerja di Jakarta, sebagian pertama harus pulang karena bekti dan tiang sepuh dan merayakan Idul Fitri. Matur nuwun. Bu Sri Hartati, apa pengalaman yang paling menantang, mengesan harus didampingi putra penjenengan dari hidup di Jakarta yang disyukuri? Terus waktu itu saya Ini yang tadi Ibu, banyak penyanyi kalau Bu. menikah tahun 74 di Jakarta, saya kontrak. Kalau dulu saya di sekolah dulu banyak yang naksir saya itu sebetulnya. Maka ketemunya Pak Samidi. Margane, sering naksir, oke kok akhirnya milih Pak Samidi. Nggak tahu sebenarnya dia itu juga banyak yang naksir. Waktu itu dia pindah dari Klaten, berapa orang itu, 8 orang, laki dan perempuan. Terus kita mungkin waktu itu ya teman-teman namanya SMA tuh ya, lagi ininya ya sama kalau yang cewek sama cewek, cowok sama cewek, kalau yang cewek sama cowok. Dan waktu itu ada apa ya? Orang itu pada niteni itu ngomong, "Ih, kowe sama nenek sing kok sini sopo?" Bener sih ngomong. Saya terus ada tulisan, "Aku senang bukan Vietnam, bajunya merah." Aku senang bukan putih, terus aku senang ngulupin hijau, tapi kuning gitu. Kuning apa kuning gitu. Loh, kok dong? Terus coba sing ngerti. Ada saudara sekolah itu ngomong,
papan tulis. Papan tulis di saya kan STM Romo. Papan tulis itu dari kayak seperti mahasiswa, jadi dari kayak panggung itu Romo. Di sana itu papan tulisnya lebar sekali. Terus waktu saya nulis itu dia kirim buku saya. Dan itu ada tulisan itu, tulisannya KP, uangnya KP orang ya. Caranya yang benar, lupa gitu. Ini kan masalah saya. Dan itu, ya sekarang mungkin aku namanya silsilah atau apa nggak tahu. Saya kalau senang sampai sekarang senang ya senang dengan bujuku gitu. Orang senang dia. Itu senang bujuku. Setelah itu saya setiap hari dia itu datang ke rumah. Terus bapak saya itu kan orangnya orang banyak banget disiplin gitu loh. Langsung loh bulanan bareng gitu. Mau disukuh itu nggak boleh loh. Kan sah, ada aturan pegawai jam 12 kan. Soalnya saya tuh punya teman laki-laki di kampung itu, orangnya kampung kan tuh begini. Kalau sudah pintu pagar, rokok itu udah mati semua teman. SMP teman-teman jelas, laki-laki itu sudah pada rokok sama rokok. Kok kayak bentar, hanya sokok kayak gitu. Jadi diinde terus ngomong, betul. Itu sudah terjadi untuk adik saya dua perempuan. Setelah itu saya pisah dulu, saya di Jakarta dulu, dia di Bandung dan salah infeksi di Bandung. Kok ketemu di Jakarta dia nyari, waktu itu nyari kakinya sakit ngomong pincang gitu. Ini cerita yang benar ini, bukan saya ngarang. Ngomong kok sih gitu. Jadi dia naik goncengan motor, itu saya aspal gitu. Setelah itu kita akhirnya menikah ngomong tahun 1974 kita kontrak, terus tahun kemudian punya anak satu, ini. Terus saya itu orang benar-benar mandiri ngomong. Jadi suami saya itu kalau pulang kerja paling sore jam 8 dan 8 malam. Jadi anak itu sama saya dan istri yang itu ya saya, dan orang lain. Terus kalau dia pergi ke kantor, anak-anak udah sekolah, udah berangkat sekolah. Nggak usah tentang ini anak ini nggak pernah dong. Saya sendiri, untung saya punya pembantu yang lebih baik. Jadi zaman dulu pembantu masih baik-baik. Baik-baik, jadi nggak seperti sekarang apalagi dan seterusnya. Yang bisa bilang anak saya bilang itu pembantu saya. Jadi kalau mamsu apa itu sumur yang di Jakarta itu gelap sekali. Kalau bilang saya kerja itu sudah punya anak, saya sudah lahir. Sampai saya itu supaya tidak ketahuan saya punya itu, jangan diri itu. Kalau waktu itu berkurang, kamu itu udah punya anak ya? Saya masih tahu dia. Oh, benar-benar ya. Kalau itu dia nggak diterima tuh. Terus waktu saya di swasta, tahun 81 saya masuk ke BNI di Kepes Romo. Terus lucu lagi ya waktu itu saya itu orangnya dari Kabupaten. Misalnya sama teman saya, bagian haji. Ini anak-anaknya sama kilo. Oh kayak gini orangnya banyak orang Jawa. Tapi itu
Jumpa aja. Iya benar-benar. Kalian aku di rumah. Oh iya. Jadi balik-balik kita tidak tahu apa dia mau sama dia. Itu yang udah gede, yang satu yang di SMA, jadi sekolahnya di Santa Maria Fatima. Terus SMA di Jakarta, masih di Jakarta. Terus kuliah di KPN. Karena sebenarnya anakmu saya malah suami waktu berbuka banget belakang barat itu tambah awal yang begitu. Ini agak betul dong. Iya, betul. Supaya katanya kalau stres kalau begini. Tahun 80, saya masuk kerja di tahun 80. Tahun 83 masuk tahun 84. Tahun itu saya menjadi apa ya? Kesayangan kepala seksi saya. Jadi nggak dimarahin, nggak masuk, nggak dimarahin. Terus saya maju tahun kitanya dua ini loh. 35 tahun dan kan makanya anaknya masih kecil. SMP yang lainnya udah mau susah udah punya anak. Sekarang ini saya pensiun tahun 2007. 2007 dapatnya tahun 2004 ngomong. 2004 saya bilang udah bapak ke Jogja aja. Waktu itu ada pekerjaan yang bisa silakan di Jogja. Kena tempat dia sendiri. Dari tempat itu saya pulangnya tahun 2007 bulan Juli. Itu ngomong. Akhirnya sampai sekarang ini sebetulnya saya sih hanya apa ya? Setia nggak setia? Sering berantem juga sama saya. Adik saya kok juga beliau berantem kok ulang tahun kayak gitu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman, Pak Samiti dan Ibu Tati. Pengalaman kesetiaan dari bacaan yang dipilih oleh keluarga, dipilihkan oleh Besan, tetapi bermakna. Bacaan ini tentu berbeda dengan yang baru menikah, yang belum menikah, kita yang berjuang dengan berbagai macam cara. Bacaan ini sudah dihidupi oleh Pak Samiti dan Ibu, dihidupi oleh anak-anak, dan dihidupi oleh kita semua. Maka kita bersyukur karena Allah memilih dan mengarahkan kita. Allah memilih kita untuk nilai-nilai yang bermakna. Santo Paulus juga meyakinkan kita dalam bacaan pertama perwujudan kasih. Kendati tadi sok Bapak Ilalen itu, tapi dengan Ibu tetap sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Upaya kita untuk hadir dan menjadi berkat di dalam keluarga juga kita nyatakan dengan kehadiran panjenengan untuk mendukung keluarga ini. Tadi kendati Pedantino, Praikun atau Pandu atau Rembukan Angel itu, tapi disyukuri. Ini bagian dari perjalanan hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan sambil terus dimurnikan supaya cintanya makin bermakna. Maka mari kita bersyukur untuk makna cinta yang dialami dihayati oleh keluarga Bapak Alek dan Ibu Sriatati ini supaya meneguhkan kita semua sebagai gereja dengan rahmat-rahmat yang Tuhan karuniakan. Sekarang saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk membaharui kesepakatan perkawinan dengan mengucapkan janji, membaharui janji setia di hadapan Tuhan, di hadapan Ibu Bapak dan saudari-saudara yang hadir.
Sebagai tanda syukur, Bapak Ibu akan mengungkapkan kembali keteguhan membangun keluarga di hadapan Tuhan dan seluruh umat yang hadir. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu saya telah menerima Sri Hartati sebagai istri saya menjadi saya. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu saya telah menerima Alexander Samiti menjadi suami saya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau setia menemani kami dalam saat suka dan duka. Kami mohon, bantulah kami agar mampu memelihara kesetiaan dalam cinta kasih satu sama lain, sehingga kami dapat menjadi saksi tentang perjanjian yang telah Engkau adakan dengan manusia. Ya Tuhan, sudilah memberkati Bapak Samiti dan Ibu Sri Hartati sepanjang hidup mereka. Hiburlah mereka ketika dalam kesusahan dan dampingilah mereka dalam kebahagiaan. Semoga Engkau mencurahkan berkat melimpah bagi keluarga yang berbahagia ini. Lindungilah dari hal yang jahat, dan semoga keluarga ini bersama anak cucu senantiasa dinaungi cinta kasih dan kerukunan. Berkat-Mu melimpah untuk keluarga ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita lanjutkan dengan mengaturkan doa permohonan. Ya Bapa, kami mengucapkan puji dan syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan istri yang baik dan setia kepada kami, sehingga terciptalah kedamaian dan ketentraman dalam keluarga kami. Istri kami adalah anugerah bagi kami dan anak-anak kami. Berkatilah dia agar tetap sehat jiwa dan raganya. Kami mohon. Ya Allah, sumber kasih sejati, dimuliakanlah nama-Mu. Ya Bapa Tuhan yang Maha Kasih, kami merasa bangga terhadap suami pemberian-Mu yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Dialah kawan seperjalanan dalam hidup ini, dan dapat kami minta saran dan tegur sapanya, sehingga kami tetap menjadi dalam suka, menyatu dalam suka dan duka. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih sejati, dimuliakanlah nama-Mu. Ya Bapa yang baik, terima kasih kami berikan kepada atas anugerah orang tua yang baik dan bijaksana, sehingga kami boleh melupakan segala keluh kesah, bimbang maupun kegembiraan kami kepada mereka. Terima kasih pula atas berkat dan firman-Mu yang menunjukkan kepada kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih sejati, dimuliakanlah nama-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Bijaksana, jadikanlah keluarga ini sebagai berkat bagi sanak saudara dan tetangga kami, sehingga terciptalah kerjasama yang baik dan penuh bersaudara sejati. Lindungilah keluarga kami selalu, dan limpahkanlah senantiasa rahmat kesehatan di dalam menjalani hidup dan karya dunia ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih sejati, dimuliakanlah nama-Mu. Bapa Maha Pemurah, dalam syukur kami bersama keluarga Bapak Ibu Alexander Yosef Samiti dan Ibu Maria Margarita Sri Hartati bersama anak cucu
Kami bersyukur untuk rahmat panggilan jadi imam, bruder, dan suster di dalam gereja. Dan mohon berkat kesuburan panggilan itu di dalam keluarga-keluarga kami. Kami mohon berkat pula untuk rahmat kesetiaan bagi keluarga-keluarga yang hadir dalam perayaan ini. Marilah kita mohon. Ya Allah, sumber kasih sejati, dimuliakanlah nama-Mu. Demikian ya Bapa, permohonan yang kami ucapkan. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa permohonan kami, sebab Engkaulah sumber pengharapan kami yang pantas dipuji, dimuliakan bersama Putra dan Roh Kudus, hidup dan bertata sepanjang segala masa. Amin. Berkat Tuhan untuk keluarga penjenengan melalui Bapak Uskup, untuk penjenengan dalam kesetiaan perkawinan selama 50 tahun, dalam kesejahteraan hidup selanjutnya. Terima. Sekarang akan dipersiapkan persembahan. Bapak Ibu akan ambil bagian dengan kolektor untuk membantu reformasi anak gereja untuk penyelesaian ibadahnya. Kepada Tuhan Allah kita.
Sebab meskipun kau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dengan sukacita kami bernyanyi. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Suci Fransiskus, Bapak Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Pandanglah hamba-Mu, Bapak Alexander Yusef Samidi dan Ibu Maria Margareta Srihartati yang telah Kau antar pada kesetiaan perkawinan 50 tahun, dan mohon berkat untuk perjalanan persiaran berikutnya bersama anak cucu dan seluruh keluarga. Tinggallah akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Kita doakan kerabat dan leluhur kita masing-masing, terutama yang telah menanamkan keimanan Katolik bagi kita.
terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Sang Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Serta Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Nya, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu. Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama dan bersama.
sekarang sampai kehidupan yang kekal. Amin.
Mari kita bersyukur untuk sakramen Maha Kudus yang telah kita sambut, sabda yang kita dengarkan dan renungkan. Keteguhan hati dan kesetiaan Tuhan memimpin dan mendampingi keluarga Bapak Alexander Yosef Samidi dan Ibu Maria Margarita Sriatati selama 50 tahun, juga untuk perjalanan berikutnya bagi keluarga-keluarga kita. Merestu undangannya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah kita berdoa. Bapak Maha Pemurah, Pak Sutri, Bapak Alexander Yosef Samidi, dan Ibu Maria Margarita Sriatati telah persatukan dalam ikatan suci perkawinan yang pada hari ini telah genap mencapai 50 tahun. Semoga mereka senantiasa sehat jiwa, berbakti kepadamu dan beramal kepada sesama. Semoga sejahteralah rumah tangganya. Dan kami semua mempercayakan keluarga dan hidup kami dalam kasih karunia-Mu, sampai akhirnya Engkau menyatukan kami dalam kebahagiaan abadi di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sambutan dari keluarga, wakil keluarga mohon. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam suasana dan momen yang membahagiakan ini, misa syukur hampir usai, dan berkat Tuhan semoga senantiasa terlimpahkan kepada kita semua. Kami atas nama keluarga Bapak Alexander Yosef Samidi mengaturkan puji syukur atas cinta Tuhan pada kami boleh merayakan misa syukur 50 tahun perkawinan. Kebahagiaan kami tidak terhingga atas sentuhan hati dan kasih Tuhan untuk terselenggaranya acara ini dengan kehadiran, bantuan, dan doa restu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dengan penuh hormat kami aturkan puji syukur dan terima kasih kepada Romo Etik Sukindar Dunia Sumarto PR yang telah memimpin misa syukur ini sungguh khidmat. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu Prodiakon, Putra Altar, Lektor, Poster, Sekretariat, Penghias altar, tata laksana yang telah mempersiapkan dan membantu terselenggaranya misa syukur ini dengan baik. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pamja dan parkir, petugas parkir yang telah membantu kenyamanan dalam perayaan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada paduan suara Don Bosco Jogokarian yang menyemarakan misa syukur pada siang hari ini, dan anggotanya saya terima kasih juga semakin banyak, semakin kompak. Dan juga kami aturkan terima kasih kepada Dirijen Mbak Ana dan Anin, organis yang ikut juga menyemarakan pada misa syukur pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada warga umat lingkungan Don Bosco, seluruh keluarga besar dari Bapak dan Ibu Alex Samidi, dan juga ada teman yang bersedia hadir memberikan doa restu kepada
sekeluarga. Bapak Ibu yang berkasih di dalam Kristus, misa syukur pada siang hari ini terkumpul kolekte sebesar Rp1.203.000 dan kolekte ini kita sumbangkan untuk pembangunan gereja. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dalam kolekte ini. Tentunya dalam penyelenggaraan acara ini tidaklah sempurna. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, kami sekeluarga mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi kami mengucapkan beribu terima kasih. Berkah. Betul, Pak Win telah mewakili keluarga dan kita semua yang bersyukur, bersukacita untuk kesediaan Tuhan mendampingi keluarga Bapak Alek dan Ibu Sri Hartati. Terima kasih untuk Anda semua yang telah hadir dan semua petugas liturgi kita mengakhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan.